Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, ya, nikmat sehat, waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bisa melanjutkan ya pelajaran kita usulun fit tafsir. Ya, insyaallah malam ini adalah pertemuan terakhir ya pembahasan kitab ini. Alhamdulillah. Kita masih pada bab ad-dhamir. Di bagian akhir masih ada satu bagian atau satu pembahasan yang belum kita selesaikan ya. Qala al-musannif rahimallahu taala dhamirul fasli. Dhamirul fasli ya, dhamir al-fasl. Beliau mengatakan dhamirul fasli, dhamir fasl adalah harfun, dia adalah huruf bisighati dhamiri raf'il munfasili yaqa'u bainal mubtada'i wal khabari idza kana ma'rifataini. Dhamir fasl adalah huruf ya, berarti dia bukan isim ya, kita tahu kan dhamir itu adalah isim. Dhamir adalah isim. Tapi kalau dia menjadi dhamir fasl, dia dianggap huruf. Menurut penulis ya, menurut Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Dia adalah huruf bisighati dhamir, dengan dalam bentuk dhamir. Nah, jadi dia huruf tapi bentuknya mirip dengan dhamir. Dhamir apa? Dhamir raf'il munfasil, dhamir rafa' munfasil. Nah, makanya pentingnya ketika kita belajar ilmu usul, kita sudah belajar nahwu sharaf, sehingga menemui istilah-istilah seperti ini, dhamir raf'il munfasil, kita tidak bingung lagi. Naam. Dhamir raf'il munfasil, ya, jadi bentuk dia adalah huruf dalam bentuk dhamir rafa' munfasil. Ada berapa dhamir rafa' munfasil? Ada berapa? 14. Nah, huwa huma hum hiya huma kunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, itu dhamir rafa' munfasil. Nah, dhamir fasl bentuknya itu semua antara 1 sampai 14 tadi. Tapi dia huruf. Ya, huruf dalam bentuk dhamir rafa' munfasil. Sehingga nanti dia kalau muncul dalam kalimat, dia la mahala minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tidak perlu antum i'rab kalau muncul dhamir fasl yang bentuknya dhamir rafa' munfasil, yang huwa huma hum sampai ana nahnu itu. Nah, nanti ada disebutkan. Nah, itu yaqa'u, yang terletak. Nah, lihat, ini penting agar kita bisa menentukan ini dhamir fasl atau bukan. Yang terletak bainal mubtada'i wal khabar, yang terletak antara mubtada dan khabar. Nah, jadi dhamir fasl ciri khas, dia terletak antara mubtada dan khabar. Nah, di sini juga antum harus sudah tahu apa itu mubtada, apa itu khabar. Ya, jadi kalau tidak terletak antara mubtada dan khabar berarti bukan dhamir fasl, berarti dhamir biasa. Berarti dia isim, bisa di-i'rab. Kalau terletak antara mubtada dan khabar, berarti itu dhamir fasl dan dia huruf dan dia la mahala minal i'rab, dia tidak ada i'rabnya. Kalau antum i'rab, dia lewat saja, tidak perlu di-i'rab. Kemudian masih ada lagi idza kana ma'rifataini, apabila kana keduanya mubtada dan khabar itu ma'rifataini adalah isim yang rafa. Ya, jadi ini juga ciri khas Dhamir fasl itu terletak di antara mubtada dan khobar, dengan catatan mubtada dan khobar itu sama-sama isim ma'rifat.
Biasakan kalau dalam kita belajar biasanya yang ma'rifat mubtada, khobarnya nakirah. Huwa tolibun, ya kan? Mubtada'nya huwa itu ma'rifah kan, domir. Tolibun nakirah. Nah, domir fasl terletak di antara mubtada dan khobar dengan catatan kedua-duanya ma'rifat. Kedua-duanya isi ma'rifat. Itu domir fasl. Jadi antum benar-benar pahami ta'rif domir fasl yang Syekh sebutkan di sini, agar kita bisa memahami atau bisa menentukan. Nanti kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali Al-Quran itu banyak sekali domir faslnya. Ya. Nanti kalau antum baca, oh ini domir fasl ini kayaknya. Terletak antara mubtada dan khobar. Dan mubtada dan khobarnya itu dua-duanya ma'rifat. Baik ya, ini yang tidak ada di sini. Baik mubtada khobar itu memang dia asalnya mubtada khobar, atau mubtada khobar yang sudah dimasuki kana dan saudara-saudaranya, atau sudah dimasuki ina dan saudara-saudaranya, ya kan? Mubtada khobar itu kan bisa masuk kana kan? Awalnya kan mubtada isim kana dan khobar kana itu kan asalnya mubtada khobar itu. Nah, itu tetap dia domir fasl. Walaupun nanti mubtada khobarnya sudah ada kana atau sudah ada ina, ya. Intinya kalau dia terletak antara mubtada dan khobar, atau terletak antara isim ina, isim kana dan khobar kana, maka dia domir fasl. Dan sama, dia tidak di-i'rab. Dia tidak di-i'rab, la mahala minal i'rab. Memang ada khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan domir fasl itu ada i'rabnya, tapi dibantah oleh Syekh Utsaimin. Nanti akan kita bawakan contoh ayat yang menunjukkan bahwa domir fasl itu tidak ada i'rab. Baik. Paham definisi domir fasl? Ya. Ya. Dia huruf dalam bentuk domir rafa' munfasal yang huwa huma hum sampai habis. Terus dia terletak antara mubtada dan khobar, dengan catatan mubtada dan khobarnya dua-dua ma'rifat. Baik mubtada khobar itu memang asalnya mubtada khobar, atau dia sudah dimasuki kana atau ina, sama. Begitu. Kemudian paragraf kedua ini Syekh akan menjelaskan contoh-contoh domir fasl dalam Al-Quran. Tentu hanya beberapa segelintir saja, karena seperti saya bilang tadi, kalau antum baca Al-Quran, antum akan temui banyak sekali domir fasl, banyak. Wa yakunu, dan terkadang domir fasl itu bi domiril mutakalim, dengan bentuk domir mutakalim. Berarti kalau domir mutakalim, apa saja domir mutakalim yang di 14 itu? Ana, nahnu, dua, ya, mutakalim yang berbicara. Nah, terkadang domir fasl itu bisa dalam bentuk domir mutakalim, ana, nahnu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Mana domir fasl dalam ayat ini? Ana. Innani ana. Innani anallahu. Nah, lihat, ini kan awalnya mubtada dan khobar, ya. Innani anallahu. Mana domir faslnya? Ana. Mari kita lihat sesuai dengan definisi tadi. Lihat, awalnya innani Allahu itu kan mubtada khobar kan? Ana mubtada kan? Allah khobar. Aku adalah Allah. Mubtada khobar. Ini nakirah atau ma'rifah? Ana ma'rifah karena dhamir. Allah nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Allah jelas. Bahkan para ulama mengatakan isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah Allah. Lafzu jalalah. Tidak ada yang selagi. Ada ma'rifah tapi yang paling tinggi Allah. Karena ketika disebutkan Allah, semua sudah tahu itu. Ini berarti mubtada khobar kan, ma'rifah. Nah, masuk inna. Inna. Ketika ana masuk inna, sesungguhnya inna tanpa ana menjadi apa?
Inna tanpa ana innani ya, innani. Jadi innani, ana tambah ini kan innani, sesungguhnya aku. Ya. Ini berarti yang ana di sini ya mutakallim menjadi isim inna fi mahali nasbin. Allah ya menjadi khobar inna, rafa dengan dhammah. Nah, ini dhamir fasilnya. Ya, terletak antara mubtada dan khobar. Meskipun mubtada dan khobar itu sudah masuk inna ataupun kana, sama saja. Lihat, sama-sama ma'rifah. Nah, innani anallahu. Inilah dhamir fasl. Dia. Ini kan mubtada khobar awalnya, tapi masuk inna, ya enggak pengaruh. Tetap ini dianggap dhamir fasl. Nah, kalau kita i'rab, inna itu huruf menasab, kemudian ya mutakallim di sini innani, ya ada ya mutakallim. Ini bisa innani, bisa inni, bisa ya, bisa innani, bisa ini, sama. Ya mutakallim fi mahali nasbin isim inna. Ana la mahala minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab karena dia dhamir fasl. Allahu rafa sebagai khobar inna, begitu. Sesungguhnya akulah Allah, begitu. Kalau kita terjemahkan, ya, sesungguhnya akulah Allah. Paham ya? Itu contoh pertama yang dhamir faslnya mutakallim, orang pertama yang mufrad. Kemudian yang nahnu mutakallim, yang jamak, yang musanad dan jamak. Itu inna la nahnu as-saffun, ayat Shafat ayat 165. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la nahnu, benar-benar kami, as-saffun, bersaf-saf. Lihat, mana dhamir fasalnya? Nahnu. Nah, wa inna, ya, itu sama. Nahnu as-saffun, begitu kan mubtada khabar kan? Nahnu as-saffun mubtada khabar, masuk inna, menjadilah apa? Inna as-saffun. Kemudian masuk dhamir fasal di antara mubtada dan khabar tadi yang sudah dimasuki inna, itu la nahnu. Wa inna la nahnu as-saffun. Dan sesungguhnya kamilah kami bersaf-saf. Itu dhamir fasal. Fahimtumu? Naam. Wa bi dhamiril mukhatabi, dan juga terkadang dhamir fasal bisa dengan dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab yang di rafa munfasil apa-apa? Ada berapa? Mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6. Ya. Kalau yang perempuan berarti mukhatabah. Bisa dengan 6 itu. Ka qaulhi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kunta anta ar-raqib 'alaihim. Kunta anta ar-raqib 'alaihim. Sesungguhnya engkaulah ar-raqib, yang mengawasi 'alaihim, atas mereka. Al-Maidah 117. Ya, ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kunta anta ar-raqib 'alaihim. Nah, sekarang kunta antar raqib alaihim, mana dhamir fasalnya? Abu Nadia yang jawab. Kunta antar raqib alaihim, mana dhamir fasalnya? Anta, nama ahsant. Anta, ya, dalam bentuk mukhatab, ya, orang kedua. Kunta antar raqib alaihim. Kunta ini kunta raqiba, awalnya kan mubtada dan khobar. Ya, awalnya anta ar-raqibu. Ya, anta ar-raqibu. Kemudian masuk siapa? Kana. Berarti anta dimasuki kana, jadilah kunta. Kunta ar-raqiba. Ya. Nah, terus disisipkan dhamir fasal anta lagi. Kunta anta ar-raqiba alaihim.
adalah engkaulah diulang, ya. Kan di kunta itu sudah ada anta toh, ditambah lagi anta. Dhamir fasil berarti engkaulah pengawas alaihim atas mereka. Maka kalau kita mau i'rab kunta itu kana bersambung dengan isimnya itu dhamir anta, ya. Fi mahali raf'in isim kana. Terus anta dhamir fasl la mahala minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ar-raqiba nasab sebagai khobar kana, ya. Nasab dengan fathah. Naam. Alaihim jar majrur yang berkaitan dengan sebelumnya, ya. La mahala minal i'rab juga dia alaihim. Tidak ada kedudukan muta'alliq, berkaitan dengan yang sebelumnya. Engkau pengawas atas mereka. Nah, itu dengan orang kedua. Wa bi dhamiril ghaib, dan terkadang dhamir fasl itu bisa dengan bentuk dhamir ghaib. Ada berapa dhamir ghaib? 3. Ghaib. 6. Huwa huma hum hiya huma hunna. 6. Kalau ghaiba berarti yang perempuan. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Khairil, mana dhamir fasl di sini? Hum, na'am, humul muflihun, ya. Hum muflihun. Ya, karena dibaca sambung maka dikasih harakat dhamma situ. Humul muflihun, itu hum, na'am, aslan subhanallahi fik. Wa ulaika, dan mereka itulah, mereka lah al-muflihun, ya, orang-orang yang beruntung. Nah, ini tidak ada ina dan kana. Jadi ini memang mubtada khobar asli. Ulaika sebagai apa di situ? Mubtada, ya, fi mahali raf'in. Kedudukannya rafa. Hum dhamir fasl la mahala minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Al-muflihun rafa sebagai khobar dari mubtada. Naam. Rafa dengan waw, ya, karena jamak mudzakkar salim. Dan wa ulaika, dan mereka itulah, mereka lah, diulang lagi, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, ini jadi lengkap sudah. Syekh sudah kasih contoh yang dhamir fasl berupa mutakalim yang ada masuk inna, yang mukhatab ada masuk kana, kemudian yang ghaib itu yang mubtada khobar. Dan dhamir fasl banyak sekali di Al-Qur'an kalau antum baca, ya. Nanti ada faedahnya. Kenapa, apa faedah dhamir fasl akan beliau sebutkan di bawah nanti. Baik. Kemudian beliau mengatakan walahu, dan dhamir fasl itu, bagi dhamir fasl itu salah satu fawaid, ada 3 faedah. 3 faedah dari, ya, dhamir fasl. Atau sebelumnya tadi seperti yang saya katakan, nah, sebagian ulama mengatakan dhamir fasl itu ada i'rabnya, ya. Jadi mereka mengi'rab begini. Misalnya kita ambil contoh saja, wa ulaika humul muflihun. Lihat yang di contoh ketiga, wa ulaika humul muflihun. Mereka mengi'rab begini. Ulaika mubtada pertama. Antum sudah dapat ini mukhtarat. Hum mubtada kedua. Al muflihun khobar dari mubtada kedua. Humul muflihun jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in sebagai khobar dari mubtada pertama. Sudah ada di mukhtarat itu, ya. Jadi bisa kan khobar itu bisa berupa apa? Jumlah ismiyah. Jadi sini memang mengatakan begini, ulaika mubtada 1, hum mubtada kedua, muflihun khobar dari mubtada keberapa? Kedua. Humul muflihun. Nah, masih ada PR. Ulaika belum ada mubtada'nya, belum ada khobarnya. Mubtada 1 belum ada khobarnya. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah. Humul muflihun. Itu kan jumlah ismiyah kan? Mubtada khobar kan? Maka jumlah ismiyah humul muflihun fi mahali raf'in khobar dari ulaika. Begitu katanya. Jadi dhamir fasl itu ada i'rabnya.
Makanya kalau belajar usul memang harus murajaah. Itu mukhtarat itu insya Allah lengkap. Maksudnya lengkap dalam tanda kutip, cukup kalau antum kuasai itu memahami ya, kitab usul insya Allah. Tapi kuasai ya mukhtarat. Nah, mana yang kuat dari kedua pendapat ini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pendapat yang mengatakan humul muflihun itu sebagai khobar, ya hum itu ada i'rabnya, dhamir fasl itu ada i'rabnya dan dia sebagai mubtada kedua itu lemah. Buktinya mana? Beliau buktikan dengan ayat Al-Qur'an. Sebentar ya. Nah, beliau buktikan di sini. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40. Kalau antum ada coba buka di Android, Asy-Syu'ara ayat 40. Buka biar ketika saya jelaskan bisa mengikuti. Sudah? Asy-Syu'ara ayat 40. Coba Abu Qunita baca. La'allana nattabi'us safarata in kanu humul ghalibin. Nah, cukup sampai situ. In kanu humul ghalibin. Nah, lihat dalam ayat ini, in kanu, antum fokus pada kanu humul ghalibin. Kanu humul ghalibin. Mana dhamir fasl di situ? Hum, na'am. In kanu humul ghalibin. Lihat. Kalau mau i'rab sesuai dengan ulama yang mengatakan bahwa dhamir fasl ada i'rab, ya, ada i'rabnya, maka di sini akan terjadi muskilah. Coba lihat. Lihat. Kanu humul ghalibin. Kanu. Waw jamaah. Di situ i'rabnya apa kira-kira? Fi mahalli raf'in sebagai isim kana, ya kan? Hum mubtada kan? Maka begitu mubtada kedua kan? Mubtada kedua kan? Al-ghalibin khobar dari hum, ya. Muskilah. Ghalibin kalau dia khobar dari hum harusnya ghalibun. Nah, harusnya ingkanu humul ghalibun. Nah, nanti humul ghalibun fi mahali nasbin sebagai khobar kana. Begitu kan? Paham enggak? Paham ya? Harusnya begitu. Maka muskilah. Di sini ghalibin. Nah, kenapa dia nasab? Ghalibin langsung nasab karena dia bukan mubtada kedua, tapi dia adalah khobar kana langsung. Hum di situ tidak ada kedudukan dalam i'rab. Begitu. Paham? Paham ya? Paham enggak? Atau coba tulis di papan. Tulis. Kanu humul ghalibun, yang tulis. Kanu humul ghalibun. Itu hapus je. Ya, sudah ada. Cari ada itu yang tadi ini bertuliskan. Ya, sudah sih. Ya. Ada lagi? Nah. Saya jelaskan saya tanpa tulisan. Ya. Lihat lagi. Kanu, fokus pada kanu humul ghalibin. Nah, kan kata ulama yang mengatakan dhamir fasl itu punya i'rab, dia sebagai mubtada kedua. Ya. Itu. Tulis je. Untuk yang Sophia, beliau je. So pegang sebesar. Kanu humul ghalibin. Di bawah tulis humul ghalibun. Naam. Jazakallahu khairan.
Lihat sini, perhatikan. Sebelum masuk kana, kalimatnya kan begini. Hum, ulang tambah hum di sini. 2 kali kan, ya. Ulang tambah hum. Kalimatnya ini apa? Ini mubtada. Kalau kita ikut ya, alur ulama yang mengatakan dhamir fasil punya i'rab. Mereka meng'irab begini ketika mubtada khobar. Ini mubtada pertama kata mereka. Ini mubtada kedua. Yang ini khobar dari yang mana? Mubtada 1 atau mubtada 2? Dua. Nah, tadi sudah lengkap. Mubtada 2 sudah ketemu pasangannya khobar. Ya, humul muflihun. Masih ada PR, mubtada 1 belum ada khobar. Mana khobarnya? Jumlah ismiyah. Kan mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini semua fi mahalli raf'in khobar dari ini. Oke, kita terima. Sekarang kita bawa kepada ayat yang tadi. Kalau ini sudah masuk kana, ya, di sini masuk apa? Kana, ya, kana tambah hum jadi apa? Kanu. Ya, kalau jumlah ismiyah ini sebagai khobar harusnya humul ghalibun, ya kan? Okal. Waw jamaah fi mahalli raf'in isim kana. Hum mubtada kedua. Ini ghalibin apa dan? Nah, mungkin mereka pakai khobar. Kalau khobar masa nasab, ya, harusnya ghalibun, harus rafa kan? Ghalibun. Kalau ini kalau ghalibin antara nasab atau majrur, ya, dengan ya. Harusnya ghalibun, tapi ternyata yang nyatanya dalam ayat Allah mengatakan ghalibin. Berarti yang benar ini adalah khobar kana. Khobar kana. Ini apa? Enggak ada i'rabnya. La mahala minal i'rab, kata Syekh Utsaimin. Jadi beliau buktikan dengan ayat. Maka pendapat yang mengatakan ya dhamir fasl itu tidak ada kedudukan dalam i'rab itu yang lebih kuat. Paham ya? Insyaallah paham. Naam. Kemudian beliau lanjutkan dan dhamir fasl itu punya 3 faedah. Silakan. Yang pertama, al-ula at-tawkid. Fa inna qawlaka Zaidun huwa akhuka aukadu min qawlika Zaidun akhuka. Naam. Faedah yang pertama dari kenapa Allah berikan dhamir fasl banyak dalam Al-Quran. Kenapa enggak? Kan dia tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kenapa harus didatangkan? Ingat ketika Allah mendatangkan satu huruf saja dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Sebenarnya kalaupun secara kaidah bahasa Arab kalau tanpa dhamir fasl pun tetap kita bisa memahami ayat tersebut, ya. Tapi diberikan dhamir fasl yang pertama at-taukid. Apa? Taukid, penekanan, penguatan, ya. Ya, seandainya kata Syekh fa inna qaulaka, sesungguhnya perkataanmu misalnya Zaidun huwa akhuka. Zaid dialah saudaramu. Nah, itu ada dhamir fasl kan? Huwa. Itu lebih kuat daripada engkau mengatakan Zaidun akhuka tanpa dhamir fasl, ya kan? Kalau kita katakan mubtada khobar saja, Zaidun akhuka, Zaid saudaramu. Kemudian atau kita kasih dhamir fasl, Zaid dialah saudaramu. Mana yang lebih kuat, lebih tegas? Yang ada dhamir fasl atau tidak ada? Yang ada dhamir fasl, ya. Saya katakan, ya, Abu Aifa itu temanmu, ya. Itu tanpa dhamir fasl kan, mubtada khobar. Kalau saya kasih dhamir fasl, Abu Aifa itu dialah teman kalian. Nah, lebih kuat kan? Lebih mentaukid seolah-olah dialah saja teman kita, begitu, ya. Memberikan taukid. Makanya ketika Allah mengatakan, ya, wa ulaika humul muflihun, mereka lah yang orang-orang yang selamat. Jadi seolah-olah mereka saja orang-orang yang selamat, tidak ada yang lain. Memberikan kekuatan. Kalau Allah hanya mengatakan mereka lah orang yang selamat, ya kita paham juga. Tapi lebih tegas lagi ketika dikasih dhamir fasl, mereka lah yang selamat, ya, yang beruntung. Naam.
Itu jadi penekanan taukid. Asalnya yang kedua ya, faedah adanya dhamir fasl yang kedua al-hasru, pembatasan. Maksudnya apa? Huwa itu adalah ikhtisos, mengkhususkan ma qablahu, apa-apa yang sebelum dhamir fasl itu, bima ba'dahu, dengan apa-apa yang disebutkan setelahnya. Jadi apa yang disebutkan setelah dhamir fasl itu khusus hanya untuk yang kata yang sebelumnya, ya. Nanti akan ada contoh. Naam. Fa'ina qaulaka, misalnya perkataanmu, beliau kasih contoh perkataan, ya. Al-mujtahidu huwa najihu. Al-mujtahid, seorang mujtahid itu, huwa najihu, dialah orang yang sukses. Yufidu ikhtisas, memberikan pembatasan, hasar, yaitu pengkhususan bahwasanya mujtahid itu dialah satu-satunya, memberikan pembatasan kesuksesan hanya untuk para mujtahid. Ya. Kan boleh mengatakan hasar, pembatasan sifat atau kata yang datang setelah dhamir fasl diberikan khusus hanya untuk kata yang sebelum dhamir fasl. Lihat, kita ke contoh, al-mujtahidu huwa najihu, kata yang setelah dhamir fasl apa? Najihu, beruntung. Itu khusus hanya untuk yang disebutkan bagi yang sebelum dhamir fasl apa? Mujtahidu. Berarti najih itu khusus hanya untuk para mujtahid. Itu begitu maksudnya. Najih hanyalah khusus untuk para mujtahid, ya. Najih, keberuntungan, kesuksesan hanya khusus untuk mujtahid. Begitu. Paham ya? Paham? Cuma ada 2 orang aja. Ya. Baik. As-salisah, yang ketiga, faedah yang ketiga dari dhamir fasl itu al-faslu, untuk memisahkan. Apa maksudnya? Ai at-tamyiz, untuk membedakan, baina kauni ma ba'dahu khabaran au tabi'an, untuk membedakan apakah kata yang ada setelah dhamir fasl itu khabar atau tabi atau pengikut, ya. Saya ulang, dhamir fasl di yang ketiga faedahnya adalah al-faslu, memisahkan, ai tamyiz, untuk membedakan antara apa-apa yang setelah dhamir fasl, maksudnya kata setelah dhamir fasl itu apakah khobar atau tabi, ya. Agar kita enggak salah sangka, kalau enggak ada dhamir fasl bisa saja kita menyangka kata itu tabi bukan khobar, ya. Tabi itu ada berapa tabi? Tawabi 4. Apa pertama? Na'at, taukid, badal, atof. Naam, santum. Nah, ini kan mubtada khobar. Ya. Mubtada khobar. Tapi terkadang bisa saja orang salah paham. Dikira ini mubtada, dikira ini sifat. Kenapa? Karena dua-duanya ma'rifah. Karena dengar kaidah kalau na'at man'ut itu apa? Kalau ada 2 isim yang berdekatan, sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifah, itu adalah biasanya na'at man'ut. Ya, na'at man'ut itu kan kalau ada 2 isim, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakiroh. Ini biasanya apa? Mubtada khobar. Kalau ada 2 isim sama-sama ma'rifah atau nakiro, ini biasa apa? Na'at man'ut. Ada 2 isim, yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifah. Mudhof ilai, itu biasa, itu kaidah yang umum. Nah, sekarang ada 2 kata. Zaid kan ma'rifah kan, nama orang. Al-Fadil ada alif lam, sama-sama ma'rifah. Orang bisa saja menyangka ini bukan khobar tapi na'at.
Zaidun al-fadil. Zaid yang mulia, mana khobarnya? Muntazor, kata Syekh, masih ditunggu khobarnya, belum ada khobar. Bisa jadi khobarnya misalnya tolibun, ya. Nah, Zaid yang mulia adalah seorang tolib. Ya, itu kata Syekh, bisa jadi salah paham. Muntazor, itu kata Syekh, ditunggu. Maksudnya khobarnya muntazor, masih ditunggu, belum jelas nih kata-kata. Ya, Zaid al-fadil, Zaid yang mulia, masih tunggu khobar karena ini naat, ya. Bisa saja orang anggap ini naat, tabi kan, naat. Tapi kalau kita kasih domir fasl huwa, nah ini jelas. Zaidun huwal fadil, ini jelas ini khobar karena sudah ada domir fasl. Fahim? Nah, jadi kita nggak salah sangka, nggak salah i'rab. Sama Isya belum selesai domir fasl, masih iltifat. Kayaknya nak jadi pertemuan terakhir ini. Baik, itu ya, itu domir fasl. Kita baca, ya. Fa'ina qaulaka, sesungguhnya perkataanmu, Zaidul fadil, Zaid adalah al-fadil, yahtamilu, bisa mengandung makna antakun al-fadil, ya bisa saja ada kemungkinan, yahtamil itu ada kemungkinan fadil itu sifat dari Zaid. Nah, wal khabaru muntadhar, dan khobarnya masih ditunggu, belum ada khobarnya. Nah, bisa saja begitu. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan antakuna al-fadil khobar, dan juga ada kemungkinan fadil itu khobar. Ya, bisa dia na'at atau khobar. Nah, fa idza qulta, adapun kalau kamu katakan Zaid huwal fadil, nah ta'ayyana, jelaslah. Jadi jelas bahwasanya fadil itulah khobar li wujudi dhamiril fasl, karena adanya dhamir fasl huwa. Itu faedah yang ketiga. Nah, alhamdulillah selesai ya dhamir. Nah, kita langsung masuk pada bab terakhir, al-iltifat. Azan dulu, so Isya ini sudah azan dulu, kita bagi cepat ini iltifat, insyaallah gampang baru kita sholat Isya. Muadzin Abu Afgan. Oh, lala.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan sedikit ya iltifat. Saya baca insyaallah untuk bagian yang terakhir ini al-iltifat, ya, hanya pendek pembahasannya dan mudah untuk dipahami insyaallah. Yang pertama beliau mengatakan al-iltifat. Al-iltifatu tahwilu uslubil kalami min wajhin ila akharin walahu suwarun minha. Al-iltifat itu kalau bahasa Arab secara logo artinya menoleh. Iltifat, menoleh, itu namanya iltifat, menoleh. Nah, kalau yang dimaksud di sini iltifat dalam secara istilah tafsir adalah tahwilul uslub, berpindahnya atau berubahnya uslub kalam, berubahnya uslub kalam, gaya bicara, min wajhin, dari satu sisi, ila akharin, ke sisi yang lain. Itu iltifat. Walahu suwarun, dan dia banyak bentuknya. Minha, di antaranya, ya, jadi iltifat itu pada dasarnya dia merubah, ya, dari bicara uslub kalam. Bisa dari uslub kalam orang pertama berubah ke orang kedua berubah orang ketiga, atau orang ketiga berubah orang pertama itu. Ya, jadi iltifat. Saya contohkan begini dulu sebelum kita masuk yang disebutkan oleh Syekh di sini agar kita paham. Ya, saya bicara ya bahasa Indonesia saja. Saya katakan ya khairil, dia orang yang baik. Ini berarti kita pakai uslub orang ketiga kan? Seolah-olah khairil tidak ada di sini kan? Saya ceritakan kepada antum. Khairil itu orang yang baik, rajin menabung, laki-laki yang soleh. Ya, itu uslub orang ketiga kan? Seolah-olah khairil tidak ada di sini. Terus saya iltifat, saya berpaling. Ya, terus saya katakan khairil, kamulah laki-laki sejati. Jadi seolah-olah khairil sudah ada di hadapan saya. Ya, tadi itu berubah dari yang orang ketiga, uslub orang ketiga, seolah-olah dia tidak ada. Saya iltifat, berubah. Berarti khairil sudah ada di depan orang yang bicara ini. Begitu. Atau berubah dari orang kedua ke orang ketiga, bisa saja. Seperti itu, paham? Itu iltifat namanya. Ya, uslub. Ya, dari uslub yang orang ketiga, seolah-olah dia tidak, yang gaib, maksudnya dia tidak hadir, berubah seolah-olah dia hadir di hadapan kita. Begitu, itu namanya iltifat. Itu gambaran umum. Walahu suwarun, dia ada bentuk macamnya. Yang pertama, iltifatu minal ghaibati ilal khitabi. Iltifat, berpindah dari ghaibah, dari gaib. Ya, gaib itu berarti yang tidak ada, ilal khitab, kepada orang kedua, seolah-olah ada di hadapan kita. Itu dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya, surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat mana yang iltifat di sini? Ayat keberapa? Yang Allah berubah uslubnya dari orang gaib ke orang kedua, dari gaib ke yang diajak bicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat ketika kita mengatakan ya, segala puji bagi Allah Rabb alamin, itu kan uslubnya gaib kan? Ar-Rahmanir Rahim, dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah. Nah, jadi seolah kita sudah berbicara langsung dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Begitu. Kalau uslubnya tetap orang ketiga, harusnya kan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, kepada dialah kami meminta, bernyembah, dan kepada dialah kami memohon. Itu kan harusnya begitu kalau orang ketiga terus. Tapi tiba-tiba Allah rubah uslubnya. Iyyaka na'budu, seolah kita
langsung bicara dengan Allah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Itu namanya iltifat. Fahawwala, maka berubah al-kalam, berpindah kalam minal ghaibah, dari ghaib ilal khitab, dari yang ketiga kepada yang kedua. Ya, fi qaulihi, dalam firman-Nya iyyaka. Ya. Kemudian yang kedua, al-iltifatu minal khitab ilal ghaibah. Nah, kebalik sekarang. Berubah dari khitab, dari yang kedua, orang kedua, ilal ghaib, kepada yang ketiga, kepada ghaib. Seperti firman Allah Ta'ala, hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Ya. Sampai, ini surat Yunus ayat 22. Ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya, orang-orang beriman. Sampai ketika ketika kalian kuntum, ini orang keberapa kuntum? Khitab kedua, ya kalian. Fil fulki, telah berada di dalam fulki, kapal. Wajaroina bihim, dan kami bawa dengan kapal itu mereka. Nah, itu iltifat. Harusnya wajaroina bikum, sampai ketika kalian telah berada di atas kapal dan kami bawa dengan kapal itu kalian. Tapi Allah iltifat, Allah rubah, sampai ketika kalian berada di dalam kapal dan kami bawa mereka. Ya, mereka itu maksudnya kalian tadi di dalam kapal itu. Fahawwala al-kalam, maka Allah merubah kalam, iltifat, minal khitab, dari orang pertama kuntum kepada orang ketiga, dalam firman-Nya wajaroina bihim, him. Ya, kalau tidak iltifat bikum, harusnya kan begitu. Wajaroina bikum. Allah jadikan wajaroina bihim. Itu iltifat. Ada macam-macam ya. Di sini cuma minha, ingat Syekh mengatakan walahu suwarun minha, di antaranya. Berarti masih banyak yang lain. Yang ketiga, iltifat berubah dari al-ghaib ilal takallum. Nah, dari yang ketiga ila takallum, kepada orang pertama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Coba siapa yang di ayat mana iltifatnya? Wa ba'atsna, sudah di bawah ya. Sudah di situ, saya sudah bilang. Lihat firman Allah, wa laqad akhadallahu, dan sungguh Allah telah mengambil. Ini kan ketiga kan? Allah menggunakan uslub orang ketiga. Allah telah mengambil mitsaqa bani Israil, apa? Perjanjian dari Bani Israil. Wa ba'athna, dan kami utus. Lihat, Allah iltifat ke, harusnya kan wa ba'atsallahu, dan Allah mengutus dari mereka. Tapi Allah iltifat dari orang ketiga ke nahnu, wa ba'athna, dan kami utus minhum, di antara mereka, 12 naqiba, 12 pemimpin. Ya, 12 yang nanti akan menjadi suku-suku Bani Israel. Fahawwal al-kalam, maka berubah kalam dari ghaiba ilal takallum, kepada orang pertama, dari yang orang ketiga ke orang pertama, dalam firman Allah wa ba'atsna, dan kami telah utus. Bentuk yang keempat, iltifat, yang contohnya lagi, al-iltifatu minat takallum ilal ghaib. Nah, kebalikan, berpindah dari takallum orang pertama kepada yang ghaib, orang ketiga. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar, ya, fasholli li rabbik. Sesungguhnya a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau, ya, al-kautsar. Al-kautsar, ya, itu telaga. Sebagian tafsir mengatakan al-kautsar itu nikmat yang banyak, sebagian mengatakan itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di surga nanti. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, ya. A'taina orang ketiga, ya. A'taina orang ketiga kan? Ya, harusnya kan fasholli li rabb, ya. Harusnya fasholli li rabbika. Kemudian merubah menjadi orang ketiga, fasholli, maka salatlah. Ya. Ya. Fa shallaita, harusnya begitu kan? A'tainaka, kayak itu apa? Takalum, khitab. Tunggu.
Al-iltifatu minat takallum ilal ghaib. Ya, berpindah dari orang pertama ke orang ketiga. Inna, ya, di sini inna, orang pertamanya inna, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Orang pertama kan Allah, inna, kami. Fasholli li rabbina, li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Nah, itu, ya. Harusnya fasholli lana. Nah, salatlah untuk kami. Untuk Allah maksudnya, tapi Allah rubah menjadi orang kedua. Fasholli li rabbika, ka di situ. Khitab. Ya. Di situ DP khitabnya. Kalau tetap orang pertama misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lana. Nah, salatlah untuk kami. Tapi lananya Allah ganti, yang orang pertama diganti dengan khitab. Fasholli li rabbika, untuk Rabbmu, itu. Atau li rabbi, ya, salatlah untuk Rabbmu, ya. Jadi Rabb itu yang orang ketiganya, ghaibnya, kata Rabb. Allah tidak bakalan mengatakan fasholli lana, tapi fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Fahawal al-kalam, maka berubah kalam, berpindah kalam dari takallum, dari orang pertama inna a'taina menjadi ghaib pada kata rabbi, li rabbika. Nah, itu contoh-contoh iltifat. Walil iltifati fawaidun minha, dan untuk iltifat ini ada faedahnya. Apa sih faedah iltifat ini? Kenapa Allah rubah-rubah seperti itu? Ya, tentu ada hikmahnya, ada faedahnya. Yang pertama, hamlul mukhatabi alal intibahi li taghayyuri wajhil uslubi alaihi. Hamlul mukhatabi alal intifat, membawa orang yang mengajak, orang yang diajak bicara, ya kita maksudnya yang membaca Al-Quran, alal intibahi, untuk memperhatikan. Nah, gitu. Kita kan itu tentu kalau kita belajar usul tafsir. Kenapa tiba-tiba ini dari domir goib, dari orang ketiga tiba-tiba berubah jadi orang pertama? Itu kan kita akan memperhatikan. Ya, tentu kalau kita baca Al-Quran dengan ilmu usul tafsir, dengan tadabbur. Tapi kalau tidak, ya jalan aja terus, gitu. Membawa atau mengajak, ya orang yang diajak bicara, kita maksudnya yang diajak bicara oleh Allah dengan Al-Quran itu alal intibahi, untuk memperhatikan. Litaghoy, karena berubahnya uslub, ya, berubahnya uslub, gaya bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, hamluhu ala tafkiri fil ma'na, mengajak, membawa orang yang membaca Al-Quran itu ala tafkir, untuk memikirkan maknanya, ya, agar kita merenungkan makna dari ayat tadi, ya. Contohnya tadi, ya, dalam Al-Fatihah, ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, ya, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ini semua uslubnya ghaibah, orang ketiga. Terus berubah iyyaka na'budu. Kenapa Allah ketika di iyyaka na'budu itu tiba-tiba berubah menjadi orang kedua, seolah-olah kita langsung berbicara dengan Allah? Kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, ya, itu wajar ketika kita, setelah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, setelah seorang itu memuji Allah dengan pujian yang luar biasa tadi, maka disinilah tempat dia meminta kepada Allah. Langsung dia berdoa kepada Allah, langsung dia minta seolah-olah Allah di hadapan dia, ya. Langsung berubah menjadi khitab orang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tetap orang ketiga iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, mungkin kurang menendang di hati kita, kurang meresap di hati. Dialah tempat kita, hanya kepada Dialah kami beribadah, dan hanya kepada Dialah kami meminta. Tapi kalau dirubah langsung orang kedua, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami, ya, memohon pertolongan. Nah, itu langsung seolah kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu li'anna taghayyura wajhil uslub yu'adihi ila tafkiril fi sabab, karena berubahnya uslub kata iltifat tadi yu'adi, akan membawa kepada tafkir, memikirkan sebabnya kenapa ini ada perubahan iltifat. Yang ketiga, yang terakhir, faedahnya daf'us samati wal malali anhu, ya, daf'u, mencegah samah, bosan dan malal, ya, bosan dan jenuh. Ya, kalau uslubnya kata Syekh Zili annal baqa'a al uslubi alal wajhi
ala wajhin wahidin. Karena kalau uslub bicara itu, gaya baca itu cuma bentuknya datar saja, satu uslub, satu model, yuadi ilal malal ghaliban, biasanya akan membawa kepada ilal malal, kepada bosan, bosan. Jadi kalau orang bosan baca Al-Quran biasanya karena dia tidak memahami makna, tidak memahami usul tafsir, makanya bosan. Tapi kalau antum yang sudah belajar, insya Allah tidak akan bosan. Setiap kata akan antum pahami ini dhamir fasl, ini sifat, ini faedahnya, masya Allah. Itu. Jadi itu diantara faedah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan iltifat dalam Al-Quran, merubah suatu uslub ke uslub yang lain. Wa hadhihi al-fawaidu amatun, dan inilah faedah yang umum lil iltifat, untuk iltifat fi jami' suwarihi, pada semua bentuknya. Amal fawaidul khas, adapun faedah khusus ayat per ayat, fatata'ayyanu fi kulli suwarihi, maka akan menjadi jelas pada setiap bentuk suratnya ketika di per ayat kita baca. Hasabama yaqtadihil maqam, sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaan saat itu. Wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin, semoga salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan kepada sahabatnya semuanya. Tama, walillahil hamdu rabbul alamin. Selesai, walillahil hamdu, dan bagi Allah lah segala puji, rabbil alamin, Rabb segalian alam. Alhamdulillah. Selesai usul tafsir kita, alhamdulillah. 7:30 pas. Kemudian yang terakhir, nasihat dari saya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kira-kira berapa bulan berapa tahun selesai ini? Ada 2 tahun. Masih pertama belajar di tempat, di kelas itu yang pertemuan pertama Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun lah kita selesaikan usul tafsir. Dan ini ilmu yang sangat berharga, ikhwan. Ilmu usul. Man hurimal usul, hurimal usul, kata para ulama. Barang siapa yang tidak paham usul, tidak akan paham ilmu. Dan antum alhamdulillah sudah berhasil dengan bantuan Allah, tentunya dengan hidayah dari Allah, kita berhasil menyelesaikan kitab usul. Dan ini alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Kalau antum mau tanya, khususnya di Kota Mubaga Ilmi, antum tidak perlu ditanya lagi. Cuma seandainya kalau mau ditanya dari orang-orang yang mengaku penuntut ilmu di Kota Mubaga ini khususnya, belum lagi di Indonesia, yang sibuk bermedsos, sibuk berjidal, sibuk baku tahdzir, sibuk berpolitik, tanya sudah berapa kitab usul yang antum selesaikan sampai habis. Insya Allah antum akan dapati kalau 100 orang antum tanya mungkin cuma 1-2. Kebanyakan cuma gaya-gaya. Alhamdulillah, inilah ketika kita istiqomah di atas ilmu, antum alhamdulillah masya Allah istiqomah. Kita tinggalkan itu perdebatan tidak bermanfaat, hal-hal politik yang bermanfaat. Allah berikan kita kekuatan bisa selesai ketika kita istiqomah. Coba lihat orang yang sudah sibuk ini sibuk itu. Tidak ada kitab, tidak ada yang dia bisa selesaikan. Dan ini kitab penting, kitab usul tafsir. Yang kalau antum pahami ini, antum setiap baca Al-Quran akan gunakan semua ilmu yang ada di sini. Nah, itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi bukan berarti kita juga sombong ke sana kemari, tidak. Ini sebagai tahadduts bil nikmah, menyebut nikmah. Antum tanya teman-teman, antum kitab usul fikih, usul tafsir, usul hadis sudah selesai enggak? Enggak ada. Meskipun dia ribuan kali hadir daurah ustadz kibar, kalau dia tidak selesai usul, man hurimal usul, kata para ulama, siapa yang tidak paham usul tidak akan berhasil. Walaupun dia ribuan kali nonton YouTube, nah itu kita nikmat, alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jaga ilmu ini, jaga, jangan mengambang setelah ini selesai sudah mengambang. Baca lagi, murojaah lagi, kuasai kitab ini, Kuasai itu bukan berarti antum hafal, tidak perlu hafal, tapi minimal ketika antum besok baca di rumah sendiri, tahu apa maksud yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Kalau lupa, silakan ke channel lah.
iklan channel ini. Atau bisa tanya, Ustaz, apa kata DPRT? Nggak masalah. Anda justru lebih senang kalau antum bertanya masalah ilmu, senang sekali. Ya, bukan cuma ngobrol ngalor ngidul di grup. Ya, tapi kalau ada yang, Ustaz ini tuh hari ini apa? Nggak senang, Anda akan jawab. Apalagi antum yang memang sudah kelihatan sungguh-sungguh belajar. Terkadang ada orang yang malas belajar, bertanya anak jawab. Ini masalah banyak orang tahu masih mau tanya lagi karena memang dia malas belajar. Tapi kalau antum yang belajar ada jawab begitu. Jadi kuasai, ya begitu. Jaga, ya bukan cuma bangga-bangga selesai usul tafsir, sudah amalkan. Baik, alhamdulillah dengan memuji Allah kita selesai. Insyaallah kita akan lanjut dengan usul fikih yang ditulis juga oleh Syekh Utsaimin. Judulnya Al-Usul min Ilmil Usul. Mungkin sebagian sudah punya kitabnya. Silakan antum usahakan sendiri kitabnya mandiri. Kita mulai ketika sudah punya kitab semua. Kalau Jumat depan belum ada kitab berarti kita masih libur. Nanti kasih info. Silakan antum usahakan sendiri. Al-Usul min Ilmil Usul. Bisa antum cari PDF terus antum print atau antum beli, terserah. Nah, list lagi. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai 7:30. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Siapa yang mau baca ganilam? Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu baru baku atur.